Ya, baik, teman-teman, kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua di pekan kelima ya di semester ini. Semoga rekan-rekan dalam kondisi sehat. Bagi yang sedang di perjalanan atau masih dalam kondisi bekerja, semoga dimudahkan urusannya. Hari ini kita akan membahas tentang proses morfologi dalam citra, khususnya citra biner. Nah, sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, seperti biasa, hmm, saya akan bagi-bagi duit. Salah, bukan ya, bagi-bagi poin. Ketika mendengar kata citra biner, apa yang ada di kepala teman-teman? Sok, boleh open mic, raise hand, boleh. Boleh, Mas Fizio. Izin menjawab, Bu. Yep. Kalau bagi saya mendengar kata citra biner itu suatu gambar yang memiliki cuma dua value ya, Bu. Biasanya Mhm. hitam dan putih. Oke, terima kasih, Mas. Betul banget, teman-teman. Jadi, eh, bentuk citra, plan citra yang paling low adalah citra biner, di mana citra tersebut value pixelnya hanya ada dua. Kalau nggak satu, nol. Kalau nggak hitam, putih. Sampai detik ini saya masih ketukar hitam satu apa putih satu ya. Pokoknya itulah ya. Dan citra ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses image processing. Ya. Karena tidak melulu harus ada warna baru kita tahu itu apa. Sometimes kita nggak perlu tahu warna hanya untuk mengetahui apakah itu orang atau bukan. Ya, kita bisa lihat dari siluetnya, kita bisa lihat dari bentuknya, gitu. Itu contoh saja. Nah, hari ini kita akan eh, belajar melakukan beberapa operasi morfologi, operasi-operasi yang seperti yang di materi pekan kedua ya, operasi yang kita terapkan terhadap pixel, namun lokasi pixel tersebut menjadi informasi penting ya dalam proses ini. Nah, di sini eh, sebelum-sebelumnya kita bahas citra itu dalam bentuk fungsi X, Y, dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita akan melihat citra itu seperti layaknya himpunan. Kita akan bukan bermain himpunan ya, tapi eh, knowledge tentang himpunan di sini kerasa banget kepake. At least teman-teman tahu koordinat lah minimal ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Dalam image, koordinat 0,0 itu ada di sebelah mana? Ada yang bisa? Boleh, Fatan. Atas kiri, Bu. Di mana? Atas kiri. Betul, betul banget teman-teman. Kita eh, tahu bahwa image itu tidak kayak kartesian ya teman-teman. Jadi 0,0 itu ada di pojok kiri atas. Kenapa ini penting? Karena kita akan memulai semua operasi pada eh, khususnya untuk morfologi itu dari pojok kiri atas. Dan proses morfologi sebenarnya bisa juga di grayscale, cuma jarang ya, karena eh, biasanya cocok untuk rentang nilai yang sangat kecil. Contohnya ya 1 dan 0 tadi. Dan kita akan pelajari di pekan ini adalah bagaimana proses apa saja, proses morfologikal apa saja yang bisa kita gunakan pada citra biner dan fungsinya untuk apa. Bagi teman-teman yang mungkin suka main Photoshop atau mungkin suka banget main aplikasi yang terutama Photoshop ya, terutama Photoshop eh, familiar dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini teman-teman, jadi sepanjang slide nanti kita akan mengenal yang namanya objek objek yang akan kita terapkan operasi morfologi ataupun image ya ataupun pixel yang akan kita terapkan
proses morfologi. Di sini kita bisa lihat ada S dan A. Nah, ini himpunan dari lokasi piksel. Contohnya yang S ini dia berada di misalkan 0,0, ini 0,0-nya terhadap dirinya ya, bukan terhadap image yang utuh seperti ini. Jadi kita bisa melihat S ini seperti ini kotaknya. Oh, ini nggak bisa di itu ya. Bisa coret-coret nggak sih? Bentar. Dari sini ya. Image ini, area S ini, ketika kita anggap menjadi satu buah objek, maka 0,0-nya yang ini. Itu ya, makanya di sini ada 0,0, kemudian 0,1 dan 1,0. Karena ada tiga ya. Nih. Kemudian kalau objek A, ketika kita lihat dia menjadi sebuah objek, maka 0,0-nya di sini dan terus sampai bawah. Ada 9 titik, di sini ada 9. Jadi bukan lagi melihat objek ini dalam eh, posisi satu area. Jadi 0,0-nya di sini bukan. Tuh, jadi kita akan main em, objek secara independen. Gitu. Kemudian, oh ternyata, oke. Nah, apa sih operasi morfologi? Proses morfologi itu proses yang kita terapkan kepada sebuah objek, dalam hal ini kumpulan piksel ya. Kita akan passing sebuah structure element. Structure element itu gampangnya sebuah objek lain, bentuknya berupa pattern, mask, ataupun pola tertentu yang akan kita terapkan ke objek yang akan kita morfologikan. Kayak apa ya kalau di dunia, ya pokoknya melakukan proses penempelan lah namanya gitu ya. Ini sayangnya slide ini menyebut sama dengan konvolusi, cuma materi konvolusinya masih minggu depan. Tapi mungkin udah ada yang familiar ya dengan konvolusi, mungkin ada di Matis, ada yang tahu, mungkin ada yang mau cerita. Simpelnya adalah proses konvolusi yang terjadi di proses morfologi. Ada yang tahu nggak konvolusi apa prosesnya? Pergeseran sederhananya sih yang saya tahu operasi matematik untuk berapa shifting satu plus T. Kalau saya pernah belajar. Oke, eh, Mas Khalif ya. Betul, secara umum kalau mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar konvolusi, dan itu materinya baru nanti minggu depan sebenarnya. Proses di mana kita menerapkan sebuah operasi terhadap kumpulan piksel atau sebuah objek, mulai dari yang paling kiri bergeser ke kanan, kemudian turun ke bawah bergeser ke kanan lagi. Jadi semua piksel akan dioperasikan. Operasinya tidak satu piksel ke satu piksel, tapi dari beberapa piksel atau beberapa struktur elemen ke satu buah piksel yang ada di image kita, gitu ya. Kita bisa sebut dia dengan mask. Nanti teman-teman akan familiar kata mask kalau ngambil tugas akhir di image processing ya. Masking, terus konvolusi, itu hal-hal umum di image processing maupun di computer vision. Nah, struktur elemen itu apa? Intinya sebuah objek yang sama-sama pixel juga, dia punya value, dan dia punya titik pusat. Contohnya seperti ini, saya punya sebuah masking, di mana titik pusatnya ada di sini, dan di sini dia memiliki value. Gitu ya. Dan operasi dilakukan itu tepat dari pusat. Ya. Jadi selalu start dari sini penerapannya. Apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ada yang namanya dilasi. Nah, ada yang tahu nggak dilasi apa nih? Sebelum kita masuk ini vocab umum katanya ya, bagi orang-orang desain tuh. Ada yang tahu dilasi apa? Pernah dengar mungkin? Dilasi, erosi, opening, closing. Sok pilih yang mana? Siapa yang mau sharing? Ada? Aku menjawab, Bu. Boleh, Mas Fatan. Mungkin terkait dilasi dengan erosi itu simpelnya dilasi adalah memperbesar suatu objek ya di dalam teks terutama.
Jadi kalau misalnya suatu objeknya itu warnanya em, gelap gitu, maka sedangkan si backgroundnya itu adalah hitam, background itu adalah putih, maka ketika didilasi objek yang hitam itu semakin membesar. Begitupun kalau sebaliknya erosi untuk memperkecil satu objek ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, betul banget teman-teman. Mas Fatan tadi menyampaikan eh, dilasi itu simpelnya mempertebal sebuah objek. Kalau erosi ya sama kayak erosi di pantai gitu ya. Bener ya, namanya erosi kan ya. Itu menggerus, memperkecil, mengurangi objek. Siapa yang mempertebal? Bagaimana dia mempertebal itu tergantung dengan struktur elemen atau maskingnya. Begitupun dengan erosi. Kemudian mungkin yang opening closing ini intinya melakukan mengubah foreground atau objek itu menjadi background. Jadi dia melakukan proses ibaratnya gambar tuh dibolongin lah. Kalau closing sebaliknya ada bolong-bolongnya mau ditutupin gitu ya. Kemudian ada thinning, shrinking, pruning, thickening, skeletonizing. Ini adalah perkembangan atau apa algoritma lebih jauh dari proses dilasi dan erosi. Jadi mengkombinasikan dilasi, erosi, urutannya diatur sehingga akan menghasilkan proses thinning. Thinning itu mengecilkan. Erosi itu jauh lebih standar dibandingkan thinning. Kemudian skeletonizing nih, ini kalau teman-teman pernah punya, aduh apa ya, yang kalau kita main PS tuh dia akan nge-scan badan kita dan dia akan ngebuat skeleton. Aduh, kok saya lupa saya punya padahal dulu. Nah, adalah ya. Atau mungkin sekarang game-game sekarang yang udah pakai sensor, dia bisa tahu skeleton kita. Dia akan mengubah gambar badan kita menjadi skeleton. Tuh. Buat apa sih? Salah satunya adalah contoh ketika saya mengangkat tangan, sebenarnya kan nggak penting ya selebar apa daging lengan saya, nggak penting juga jumlah jari saya ada berapa. Yang pasti yang dicek adalah skeleton saya mengarah kemana nih tangannya, ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Biasanya digunakan untuk proses hmm, misalkan kayak tadi ya main game. Kita si sensor itu cuma ingin mengetahui tangan kita nih yang lagi megang stick misalkan gitu ya, ini lagi ngarah tenis ke arah mana gitu ya, itu contohnya. Dan dengan menggunakan skeletonizing yang mengubah objek yang begitu kompleks ya, pixel yang banyak menjadi informasi penting berupa skeletonnya saja atau tengkoraknya atau apa ya, garis-garis, bukan sendi juga ya, garis-garis tengkorak lah simpelnya, itu akan mempercepat proses komputasi ya, karena kita mengabaikan tuh jilbabnya, mengabaikan kacamatanya, yang penting arah kepalanya nengok kiri apa kanan gitu. Dan banyak lagi yang digunakan untuk rata-rata sih untuk membuat informasi yang nggak penting hilang, sisa yang penting saja, atau menguatkan informasi ya, misalkan tadi kayak dilasi itu kan dia menebalkan, sedangkan erosi itu mengecil. Jadi tergantung case-nya sedang mau apa gitu. Nah, kita mulai dari dilasi, teman-teman. Tadi yang disampaikan oleh Mas Fatan, bener ya kalau nggak salah Mas Fatan nih. Dilasi adalah proses di mana kita, gampangnya bahasa umumnya adalah menebalkan. Nah, simbolnya kita gunakan plus seperti ini, di mana A adalah gambar awalnya atau pixel binary awalnya, dan S ini adalah masking struktur elemen yang akan kita gunakan, yang kita akan terapkan untuk menebalkan. Nah, proses penebalan itu bukan uniform, teman-teman ya, ditebelin kiri, kanan, atas, bawah, seperti kita pencet Ctrl B ketika menulis, ya, Ctrl B ketika kita mengetik, bukan seperti itu. Penebalan itu sangat bisa kita atur patternnya tergantung case apa yang sedang kita tangani, gitu ya. Contoh simpelnya misalkan kita ingin melihat plat nomor. Plat nomor namanya dari jauh itu kan nggak terlalu kelihatan ya.
Nah, kita bisa lakukan proses dilasi untuk memperjelas ini tuh huruf apa. Atau karena hurufnya keputus-putus nih, karena quality gambarnya jelek, dengan melakukan dilasi kita akan berusaha untuk menyambungkan, ya, untuk menyambungkan. Atau ketika kita menangkap sebuah objek, kok ini lingkaran, tapi kok lingkarannya nggak sempurna karena banyak piksel yang hilang. Nah, kita bisa gunakan dilasi juga, gitu ya, untuk membuat objek tadi mendekati wujud aslinya. Eh, Simpelnya, kalau kita melakukan proses dilasi, ada rule-nya. Jadi untuk setiap pixel pada objek A, kita akan lakukan seperti ini. Pertama, si structure element atau pixel, atau bukan pixel lah ya, maskingnya yang merupakan matriks juga, itu akan kita letakkan porosnya di pixel pertama dari objek yang kita punya ya. Kemudian, jika titik-titik pada image A itu terkena atau tertimpa match dengan masking, maka kita anggap assign dia dengan angka 1. Mungkin tadinya dia 0, ya, tidak ada pixel di sana, jadi ada pixel, gitu ya konsepnya. Karena menebalkan, maka kita sedang mencari tahu mana sih pixel 0 yang perlu kita jadikan 1, gitu. Ini contohnya, teman-teman. Mungkin yang ini nggak terlalu penting sebenarnya ya. Saya nggak tahu teman-teman tipe yang seperti apa. Kalau saya tipe visual, saya lebih suka yang gambar. Contohnya gini, saya punya masking atau structure element S dengan bentuk seperti ini. Kemudian dia punya titik pusatnya di sini. Kemudian kita terapkan. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Jadi ini gambar awalnya yang A. Dan D ini adalah gambar setelah proses dilasi menggunakan masking S. Jadi yang biru ini akan kita tempelkan ke sini. Nah, kalau saya gambarkan, kayak apa ya, kuning. Berarti kan, bayangin ini saya ambil nih, bidang ini saya ambil, lalu saya operasikan terhadap pixel A ini, namun yang kuning ketemu yang biru ini, ya, yang hitam ini yang kuning ketemu dengan biru. Nanti kan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika kita tempelkan si structure element S ini terhadap A pada posisi pixel pertama 0,0, maka di sini terlihat ada pixel 0, kan 0 ya. Tapi karena maskingnya di sini hidup atau 1, maka ini akan kita hidupkan. Nah, makanya dia muncul di sini. Tadinya 0 jadi 1, berarti menembal. Kemudian yang di sini karena udah 1, ya udah nggak diapa-apain. Yang di sini juga sama-sama 1, berarti nggak diapa-apain. Kemudian si struktur element ini bergeser 1 pixel ke kanan. Berarti nanti posisinya ada di sini. Dengan titik pusatnya bergeser ke sini. Karena di sini 0 dan pas ada masking, maka kita hidupkan menjadi 1. Yang ini tetap karena memang sudah 1. Begitu seterusnya, sehingga nanti di posisi poros 2,2 yang di sini, berarti kita gambar seperti ini. Nah, ketika di sini, maskingnya menghidupkan 2 pixel 0 menjadi 1. Yang ini dan yang kanan. Makanya dia muncul nih. Tadinya nggak ada. Setelah itu ngapain? Karena ini udah selesai, maka maskingnya kita geser ke bawah. Nah, maskingnya kita geser ke bawah, bentuk, saya gantiin aja ya. Ganti warna jadi pink. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini maskingnya sedang memproses pixel yang ini. Di sini karena semua maskingnya memang sudah 1, jadi ya tidak ada penambahan. Begitu seterusnya sampai pada posisi di sini ada masking yang menghidupkan pixel 0 menjadi 1 yang di sini. Sehingga jadilah ada tambahan pixel 1. Dan kalau diselesaikan sampai selesai, maka proses dilas ini terlihat menambahkan pixel baru ya, yang ini sama ini. Seperti itu. Itu contoh saja. Dan bentuk maskingnya itu depend on kasus yang akan kita hadapi. Ya, kalau contohnya seperti ini. Ini mirip sama konvolusi, teman-teman. Prosesnya itu men-scanning dari titik awal,
di poros utamanya, kemudian digeser ke kanan si masknya, selesai sampai kanan, turun 1 piksel ke bawah, terus geser lagi ke kanan satu persatu. Ini hasil dari proses dilasi, teman-teman. Ya, menebal ya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan tentang dilasi? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut. Lawan dari dilasi adalah erosi. Erosi itu artinya kita oh ini contoh ilustrasi simpelnya teman-teman. Kalau saya punya image dengan ukuran D kali D pixel ya, kemudian saya punya masking dengan ukuran 1/4 dari gambar D, maka ketika dia ini ya, bayangin ini maskingnya kotak full gitu ya, kotak full. Kalau yang tadi kan kotaknya nggak full ya, huruf L tadi. Maka kalau saya terapkan ke image ini, start dari sini, ini akan menimbulkan objek baru sebesar D/8. Kenapa D/8 ya? Karena setengah ini ya, setengah ini menghidupkan piksel yang mati di sini. Gitu. Ininya D/8, ini D/8. Begitupun ketika sampai di sini, maka ini akan menghidupkan piksel yang baru. Sehingga terlihat ya, objeknya jadi menebal. Itu contoh. Nah, kemudian contoh lain, saya mau menggunakan masking yang seperti ini, ramping. Maka yang menambah panjang yang atas, ya. Karena bayangin ini diterapkan ke tengah sini, otomatis kan nanti dia begini. Nah, ini ukurannya adalah ini ukurannya D, berarti ini setengah D, ya D/2, gitu. Jadi bentuk masking sangat mempengaruhi eh, dengan ketebalan image afternya. Gampangnya kalau teman-teman main brush, brush semakin tebal, semakin nggak tebal, bentuk brush di aplikasi painting apapun, itu salah satu contoh aja proses dilasi ya, dilasi. Karena sebenarnya kursornya mah kecil ya, titiknya kecil sebenarnya, tapi cuma diperbesar saja. Itu untuk dilasi. Kemudian yang namanya erosi, erosi itu kebalikannya, simbolnya adalah X, sama dia juga butuh masking, bedanya masking ini yang akan menentukan mana objek pada image yang tadinya 1 kita harus ubah jadi 0, karena kita mau kurangin. Ini contohnya, teman-teman, dari struktur elemen yang sama, kita akan terapkan ke objek A, akan dihasilkan objek E. Kelihatan ya, dia menurun. Nah, coba teman-teman perhatikan kenapa bisa dari 9 piksel menjadi 4 piksel. Jadi ini hilang nih, area ini hilang nih. Sambil teman-teman mikir, saya ini di rumah azan, saya mute dulu ya. Silakan teman-teman analisa.
Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Ada yang tahu kenapa area ini hilang? Ada yang tahu kenapa area ini hilang nih? Ini sampai sini kenapa hilang? Ada yang bisa jawab? Any idea? Oke, jadi teman-teman untuk erosi karena targetnya adalah mencari mana nih pixel yang perlu kita jadikan background. Dalam hal ini foreground itu adalah hitam, background itu adalah putih ya, contoh case-nya. Ataupun sebaliknya bebas. Nah, ketika kita menerapkan struktur elemen ini ke objek ini, objek A, aduh, yang ngikut ternyata, ntar saya clear dulu. Ke objek A, nah, bayangkan kita akan mulai dari pusat dengan titik 0,0, berarti nanti ada seperti ini. Jika pada posisi pixel tersebut ada bagian dari struktur elemen yang tidak tercover, bukan foreground gitu, maka titik tersebut harus dihilangkan. Nah, dalam kasus ini, ketika titik pusatnya di sini, ini tidak tercover ya, sehingga ini akan dihilangkan. Gitu. Begitupun seterusnya, pas di sini juga sama ya, ini nggak ke cover, dihilangkan, pas di sini nggak ke cover, ini nggak ke cover juga ya, dua lagi, ini dihilangkan. Nah, ketika titik pusatnya di sini, maka masking yang ada adalah sebagai berikut. Nah, dan seluruh area masking atau struktur elemennya tercover sebagai foreground atau objek, maka tidak ada penghapusan yang dilakukan. Begitu seterusnya. Nah, ketika di sini seperti ini, karena ini tidak tercover, maka ini akan dihapus. Lanjut ke bawah, ketika ke bawah, ini masih tercover. Nah, ketika sudah sampai sini, ini tidak tercover, maka dihapus juga. Selesai. Sehingga area yang ini menghilang, sisa 4 pixel saja. Itu proses erosi. Nah, ini contohnya ketika kita ingin menerapkan proses morphological erosi terhadap objek dengan ukuran D kali D ini ya. Ini apa? Oh, masih D. Kemudian kita mulai dari ujung sini menggunakan masking yang ini. Maka dia akan mengecil nih, teman-teman. Dia akan mengecil dengan jarak D bagi 8. Kenapa D bagi 8 ya? Karena kan tengah-tengah gini ya. Nah, ini ukurannya D bagi 4. Berarti setengahnya D bagi 8, D per 8. Jadi dia mengerosi, menggerus. Gitu. Nah, contoh yang bawah ini ketika image-nya masih yang A, objeknya masih yang A, tapi maskingnya sebesar ini gitu ya, sepanjang ini. Maka masking ini hanya akan tercover seluruh badannya ketika posisi titiknya ada di sini. Karena ini kan ukurannya tepat setengah dari D. Ketika daerah sini pasti ada yang nggak kebagian tuh, nongol ya. Pas area sini ada yang nongol. Maka posisi si masking itu benar-benar tercover oleh si objek itu hanya ketika tepat di tengah-tengah. Makanya yang tersisa hanya satu buah garis seperti ini. Ya, karena pixel hanya di posisi tengah inilah yang bisa mengcover si maskingnya. Ini contoh ketika kita ingin mengubah sebuah objek menjadi sebuah garis. Tapi ini kebetulan objeknya kita tahu ya, kotak, terus kita size-nya kita sesuaikan si maskingnya. In some case memang kita tahu masking apa yang cocok. Ya, contohnya objeknya udah clear gitu. Misalkan huruf pada plat nomor itu udah clear kan, biasanya baku fontnya dari pemerintah gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas opening. Opening ini adalah dua buah proses ya, tapi urutannya berbeda. Mulai dari erosi, setelah dierosi baru didilasi. Itu proses opening. Opening itu kita membuka. Membuka itu bisa mengubah
dari objek foreground menjadi background ya. Biasanya kita pakai opening ini untuk menghilangkan noise-noise nggak penting gitu ya. Objek-objek kecil, kurus, terkadang itu tuh mengganggu sekali. Contohnya di kasus-kasus pendeteksian misalkan orang gitu ya. Sometimes eh, objek-objek lain di sekitar orang itu akan kebawa. Nah, noise-noise dan segala macam gitu. Kita bisa gunakan opening untuk bisa fokus ke objek yang besar saja, otomatis objek orang ya. Nah, objek-objek lain yang sangat kecil itu kita abaikan saja, karena nggak mungkin orang sekecil itu. Nah, kita juga bisa gunakan proses opening ini untuk memecah-mecah objek. Mungkin terlalu besar, terlalu nempel, padahal kita butuh untuk mengetahui segmen-segmen tertentu dari objek tersebut, ya, batas-batasnya. Nah, ini simbolnya, teman-teman, itu proses dari kita melakukan erosi, baru kita dilasi. Nah, ini contohnya, saya punya objek, yaitu A di sini, kemudian saya punya maskingnya seperti ini ya, full 3x3. Kemudian kita akan terapkan ke objek ini ya, startnya dari sini. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya objek ini tuh sebenarnya ada dua objek yang terpisah ya. Ini lihat nih. Ini terpisah nih. Titik-titik ini tidak tersambung antara yang biru dengan hitam. Nah, yang kita lakukan adalah sebenarnya kalau ini dilihat dari jauh, sebenarnya ini objek yang sama, cuma karena noise, karena segala macam nih kayak dua objek berbeda, padahal mah sama aja gitu. Maka yang kita lakukan adalah, bukan sama, si hitam ini noise maksudnya. Nggak penting-penting amat, orang cuma 2 piksel, dan 2 piksel kecil banget kan. Terus ini juga kita anggap ini, yang ini gini tuh nggak terlalu penting sebenarnya. Ya karena nggak kelihatan juga ya, mungkin pecah piksel gitu bahasanya. Maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk membuat yang ini tuh pergi gitu, hilang. Maka kita lakukan proses erosi terlebih dahulu dengan masking S. Nah, ketika kita menerapkan masking S ke sini, karena kita mencari mana piksel-piksel, posisi piksel yang tepat mengcover seluruh badan si masking, ya ketemunya pasti cuma di sini nih. Satu, ini ya, 9x9, dan yang ketiga di sini. Artinya ketika di daerah sini sama di sini, makanya hasilnya cuma 2. Ini proses erosi. Kemudian kita lakukan proses dilasi, penebalan kembali. Karena kalau erosi kan ya jadi mengecil sekali, informasi pentingnya malah hilang. Nah, kemudian kita lakukan proses dilasi, sehingga yang tadinya 2, dengan kita dilasi dengan masking S ini, dia akan menambah tebal nih. Muncul border-border baru dari gambar awal. Nah, ini yang disebut dengan proses opening ya. Noise-nya hilang ya, yang hitam-hitam ini hilang, yang ini juga jadi hilang. Fokus ke objeknya ini. Karena kalau ini kita zoom, teman-teman, kita lihat dari jauh nggak terlalu penting kok gitu. Kemudian contoh opening sederhana ya teman-teman, kalau yang langsung kelihatan ya gampangnya, saya punya objek ini, kemudian saya lakukan proses di sini ya, erosi. Ini simbolnya juga minus ya, di beberapa teks minus. Maskingnya tuh yang bulat ini. Nah, ketika bulat ini, si maskingnya bulat ini dijalankan ke semuanya, nah pas tengah-tengah ini kan tidak memenuhi nih. Ini putus nih. Maaf, erosi, kodilasi. Putus. Sehingga objek yang tadinya menyatu seperti ini terkat gitu ya. Karena memang misalkan ada 2 buah koin ya berdekatan, atau eh, jari kita sama jari orang berdekatan, sebenarnya jarinya orangnya berbeda gitu ya, tapi karena sangat dekat tercapture, eh, ada piksel yang saling ngeblur satu sama lain, sehingga dianggap satu objek, padahal enggak. Maka kita akan lakukan proses pemutusan. Karena objek itu dianggap sebuah objek kalau dia benar-benar bertetangga. Ingat ya yang kemarin neighborhood. Jadi kalau ini kebetulan aja nempel karena ya proses digitalisasi image ya.
proses sampling tadi. Nah, dia putus nih jadinya, sehingga menyisakan objek yang ini, yang pertama, dan objek yang kedua. Kemudian setelah itu, karena tadi kita sudah mengurangi si objek ya, kemudian kita harus balikan kembali, kita gunakan proses dilasi dengan struktur elemen yang sama, sehingga dari gambar yang atas menjadi gambar yang bawah. Nah, kita jadi mendapatkan dua buah objek yang terpisah, sehingga kita bisa menganalisis masing-masing, yang kiri maupun yang kanan. Dalam hal ini noise-nya itu adalah malah yang ini, yang tengah-tengah ini. Si noise-nya tuh yang ini. Dan itu common terjadi tuh. Namanya juga digitalisasi citra. Kemudian selanjutnya ada yang namanya closing. Closing ini sebaliknya ya. Kita lakukan dilasi dulu baru erosi. Fokusnya namanya juga closing, mengclose, menutup. Kadang ya proses digitalisasi, konversi dari RGB ke grayscale, grayscale ke binary image itu menimbulkan ada objek-objek yang terlalu muda sehingga mungkin kena cahaya gitu ya, dia dianggap sebagai background. Padahal sekelilingnya itu foreground ya. Contoh yang sederhana seperti ini. Sebenarnya objek ini tuh satu, teman-teman, satu. Ini tuh objek juga ya di antara sekeliling. Nggak mungkin ya, nggak mungkin banget ada pixel di tengah-tengah sendirian satu biji warnanya berbeda, kontras banget gitu dengan sekelilingnya, itu tidak satu objek. Itu kemungkinan besar pasti satu objek. Ya, apalagi di tengah gitu ya, di tengah-tengah kerumunan. Nah, bagaimana kita melakukan analisa kalau yang ini tuh masih putih? Maka kita harus lakukan proses closing, dan closing dalam hal ini juga sebenarnya termasuk yang ini nih. Nah, ada gap cuma 1 pixel tuh kecil banget teman-teman, mata aja nggak kelihatan. Maka yang kita lakukan adalah kita dilasi terlebih dahulu nih dengan struktur elemen S, sehingga mengakibatkan gambar yang A berubah jadi yang tengah ini. Jadi semua dianggap objek. Kemudian lalu kita lakukan erosi kembali. Setelah dilakukan erosi, maka border ini hilang. Dan memang sejak awal border ini kan bukan objeknya ya. Nah, namun kita berhasil menutup yang ini, bolong-bolong ini. Sehingga image yang ini bisa lebih mudah kita analisa. Jadi tidak dianggap dua objek terpisah ya, yang kiri dan yang kanan. Apalagi 3 pixel sejajar begini itu nggak penting, itu noise banget gitu. Nah, jadi nggak mungkin banget dia sendirian sebagai objek. Berarti dia tuh entah noise, entah dia mencar dari objek awalnya. Ya, dalam hal ini yang kiri. Ini proses penggunaan closing. Simpelnya kalau kalian bikin sesuatu di Paint, teman-teman, kalian gambar Paint, terus bocor tuh kan pas masukin si catnya. Nah, gimana nge-close-nya? Kita bisa gunakan proses closing. Ini contohnya dari objek awal, kemudian kita dilasi, kemudian kita erosi. Jadilah seperti ini. Ini sebaliknya ya prosesnya. Kemudian, nah ini sampel yang lainnya. Ini ada sebuah gambar seperti ini. Nah, kita lakukan proses sehingga jadi inginnya tuh ya namanya juga digitalisasi teman-teman, muncul noise, muncul yang ini noise juga, tapi bukan muncul, lebih ke hilang ya, si pixelnya menghilang. Maka dengan kita lakukan proses opening dan closing, kita bisa menghasilkan yang pertama, kita lakukan erosi terlebih dahulu. Dengan melakukan erosi, maka yang ini hilang. Nah, ini hilang ya, proses erosi. Kan digerus tuh, makin hilang. Tapi efek yang kecil-kecil ini, bolong-bolong ini, semakin dierosi dia semakin berkurang kan, berarti dia meluas ya. Semakin dikorek ya semakin gede bolongnya, sehingga menghasilkan gambar yang ada di sini. Setelah itu kita lakukan proses dilasi, kita tebelin lagi, maka muncullah objek seperti ini. Dari tahap sampai sini kita berhasil menghilangkan noise yang di luar dan mengembalikan bolong-bolong ini sesuai dengan bolong awalnya, walaupun nggak sama persis ya teman-teman. Kemudian objek ini masih dianggap seakan-akan ini bukan bagian dari si kotak, padahal termasuk ya, hanya karena noise aja, entah cahaya, entah pantulan cahaya, entah efek dari pixelate. Maka agar dia bisa tertutup ya kita tinggal lakukan proses closing, sehingga nanti dia menebal dan kita erosi kembali setelah dia menebal. Ini udah tertutup ya, bolong-bolongnya udah hilang.
Tapi dia menebal. Setelah itu kita lakukan erosi, dan ketika melakukan erosi ya berkurang pixel bordernya saja. Dari gambar yang ini yang banyak noise-nya, baik noise yang di luar maupun dalam, kita bisa ubah menjadi sebuah objek tersegmentasi baik ya. Baik tidak ada bolong, tidak ada pixel nggak penting di luar gitu ya. Itu contoh prosesnya. Buat apa sih sebenarnya kita belajar beginian? Ada yang bisa sharing nggak? Apalagi yang TA-nya mungkin image kali ya. Buat apa sih kita belajar begini? Dalam tahapan apa dalam proses image processing? Alah, kok saya kata-katanya duplikat banget lah. Ada yang mau sharing teman-teman? Buat apa sih belajar dilasi, erosi, opening, closing? Ada yang tahu? Boleh izin menjawab, Bu? Boleh. Em, Kalau menurut saya ini akan sangat kepake di ketika mungkin contoh yang tadi Ibu berikan plat nomor ya Bu ya, yang pastinya data yang awal kita dapat gambarnya itu pasti jelek banget Bu, banyak noise dan lain-lain. Nah dengan menerapkan beberapa metode ini bisa diharapkan data yang kita dapat itu bisa menjadi lebih bagus, yang mana kemudian akan eh, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Bu jika datanya lebih bagus. Oke, Mungkin seperti betul. itu Bu. Betul banget. Biasanya kita gunakan ini, Mas Visio dan teman-teman, di pre-processing ya, sebelum kita lakukan klasifikasi. Ini tuh apa, ini huruf apa. Contoh yang lain, ketika teman-teman dulu menuliskan di form ujian yang dihitam-hitamin, yang dihitam-hitamin pakai pensil 2B. Itu kan sebenarnya ada mesinnya. Mesinnya itu nanti akan menembakkan cahaya ke lembar jawab, LKJ gitu ya. Kemudian dia akan mengambil huruf-huruf yang teman-teman tuliskan dari nama teman-teman. Nah, sometimes kalian kan nulisnya ya A nggak sempurna, agak keputus dan segala macam. Itu si sistem akan bingung, ini huruf A, huruf O, huruf C, huruf apa gitu. Nah, agar mempermudah proses klasifikasi, biasanya kita lakukan pre-processing terlebih dahulu. Ya, contohnya yang kayak tadi ya, operasi morfologi. Itu contohnya sama-sama huruf atau plat nomor. Kita sebutnya dengan OCR, Optical Character Recognition. Ini juga salah satu topik tugas akhir. Mungkin bedanya kalau sekarang yang lagi saya teliti dengan tim saya itu adalah OCR-nya lebih ke huruf-huruf Nusantara. Ya, bahkan di Unpad itu ada penelitian huruf-huruf Nusantara, maksudnya huruf daerah, teman-teman, tapi di teks kuno. Ya, di teks kuno. Kebayang loh, teks kuno itu kan ada yang dipahat, ada yang di daun, jadi banyak banget noise-nya gitu. Noise hilang maupun noise tiba-tiba muncul objek lain. Nah, itu morphological itu operasi yang sangat penting. Ya, terlepas udah ada deep learning, eh, terkadang ya sama deep learning juga kalau dikasih data-data yang ambigu, data-data yang kurang apa ya, kurang representatif gitu ya. Orang manusia aja bingung ini huruf A atau enggak gitu. Eh, Walaupun kita akan main label sih kalau di proses deep learning, tapi beberapa penelitian mau nggak mau ketika si deep learningnya tidak kuat, ya tidak berhasil mendapatkan pattern atau model yang baik, ya peneliti biasanya nambahin yang namanya preprocessing. Walaupun sebenarnya kan tujuannya ada deep learning ya, advance-nya dari machine learning adalah berusaha agar kita sebagai manusia atau programmer tidak perlu banyak intervensi ngebantuin si metode di deep learning. Ya, intervensinya salah satunya bentuk preprocessing tadi. Tapi namanya juga metode ada kelemahan sehingga salah satu opsinya adalah dengan melakukan proses preprocessing sebelumnya. Walaupun itu sangat dihindari. Tapi ada beberapa case memang kita tidak bisa hindari yang namanya morphological operation ya, khususnya kalau memang gambarnya amat sangat jelek, ngeblur, nggak jelas dan seterusnya. Eh, Selanjutnya ada yang namanya hit or miss transform. Nah, ini kalau kalau apa simbolnya ini pakai asterisk segini, dia punya dua structure elemen ya, punya dua structure elemen di mana yang kita lihat adalah irisannya. Kalau simpelnya gini teman-teman, kita mencari pattern di mana
kumpulan si S1 dan S2 itu eh, ada di objek itu sekaligus ya. Contohnya seperti ini. Yang struktur elemennya itu anggaplah himpunan huruf B, E, dan H. Ini disampelkan aja dalam bentuk pattern huruf. Kemudian struktur elemen keduanya adalah A, D, G, C, F, I. Nah, di sini si objek A-nya ternyata memiliki keduanya ya. B, E, H ada, A, D, A, D, G, C, F, I juga ada. Nah, ini contoh eh, kita menemukan, oh ini nih, hit and miss yang hit and miss itu berarti ada yang tepat, ada yang miss, gitu loh bahasa ini ya. Jadi dia menemukan yang match di dalam si A, tapi bersamaan dia juga menemukan pattern pada struktur elemen kedua yang ada di luar objek A. Nah, ini contoh yang bawah mungkin lebih mudah untuk difahami. Ini contohnya. Yang match dipertahankan, yang tidak match dihapus, simpelnya gitu. Biar nggak ngantuk ya, kita olah mata dan olah logika, teman-teman. Bayangkan saya punya objek A yang akan kita lakukan proses morfologi dan saya punya masking S di sini. Kenapa hasilnya itu cuma tinggal satu titik di sini? Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk menganalisa, belajar mencari pattern. Clue-nya adalah yang match dipertahankan, yang tidak match dihapus. Kemudian clue lainnya adalah yang ini ya. Contoh yang tadi. Prosesnya nih ada clue juga nih di sini nih. Masih ingat ya X ini apa? Ya, masih ingat ya simbol X? Dilasi apa eros itu. Silakan teman-teman cari. Kenapa kok sisa satu? Kalau ada yang udah dapat boleh banget ya. Oh, boleh, Mas Ikhwan. Permisi Bu, izin menjawab. Boleh. Eh, itu sepertinya semua titik di kotak itu diuji coba dengan pola maskingnya. Lalu pada titik di mana polanya itu sesuai itu warnanya nggak berubah ya, Bu? Oke, yang mana tuh Mas? Mas bisa coret-coret Yang nggak sih di sini? yang tengah, Bu. Yang Yang tengah. ini. Iya. Nah, iya, ini kan tengahnya. Kenapa dia diemin, yang lain dihapus? Eh, Sepertinya itu polanya adalah semua titik di semua kotak di kotak ini itu diuji coba dengan pola maskingnya. Lalu jika Mhm. polanya itu sesuai, maka pada titik itu kotaknya itu nggak diubah warnanya, Bu. Oke. Jadi teman-teman, makasih ya Mas Nel, betul. Maskingnya kita ini tidak hanya melihat yang hitam, ya, tapi kita lihat juga yang putihnya. Hitam ini kita sebut, oh nanti ya, nanti. Yang hitam ini kita sebut foreground, yang putih ini kita sebut background. Jadi kita akan mencari titik yang mempunyai pola yang tepat. Pola yang tepat, background, foreground, background, foreground, 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 background, foreground, background. Dan ketika kita puterin di sini, pola itu hanya ada di sini. Pas pusatnya ada di sini ya, ini kelihatan polanya tuh. Yang lain maka abaikan. Nah, makanya tinggal satu. Itu ya, contoh hit or miss transform. Biasanya buat apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang punya logic nggak? Buat apa sih diginiin? Udah bagus, bukan bagus-bagus. Banyak data, tiba-tiba dibiarin jadi satu. Gitu. Ada yang tahu nggak? Buat apa sih? Di sini ada nggak tadi penjelasan? Oh, nggak ada kan? Kira-kira buat apa ya? Nah, tergantung dengan maskingnya, teman. Contoh case di sini, dia mencari pola plus sebenarnya. Jadi dia mencari sebuah objek yang mempunyai pola di atas kiri kanannya dia ada foreground, sisanya harus background. Dan pattern ini contohnya mungkin dia mau mencari titik pixel yang punya karakter seperti maskingnya. Ya kalau kita mau mencari garis ya maskingnya berbeda bentuknya ya, itu contoh saja. Karena ini exactly harus sama si foreground foregroundnya. Dan di sini sifatnya kita mencari something ya. Kalau dilasi kan memperbesar, kalau erosi kan memperkecil. Tidak ada pattern tertentu yang dicari. Kalau di sini ada.
Nah, selain dari erosi dan dilasi, ada yang namanya shrinking, ada thinning. Nah, shrinking dan thinning ini sekilas mirip ya. Shrinking kan mengecilkan, thinning itu thin, menguruskan. Ya, bedanya kalau shrinking itu eh, jadi ibaratnya gini, ada gambar terdiri dari berbagai macam objek, kemudian objeknya di dalam itu yang kita cari adalah misalkan lingkaran atau ya lingkaran. Maka yang kita lakukan adalah karena kita pengen tahu mana yang lingkaran, otomatis kita seringkan saja hingga terwakilkan dengan satu buah piksel saja. Misalkan. Dengan begitu, ketika kita menghitung berapa jumlah lingkaran, kita nggak perlu memproses lingkaran sediameternya ya. Jadi cuma satu piksel itu udah bisa mewakili satu lingkaran. Kemudian kalau thinning itu biasanya dia berusaha untuk kayak tadi ya skeletonizing. Cuma kalau thinning ini eh, tidak se ekstrim skeletonizing. Kalau skeleton itu benar-benar pokoknya eh, saya tahu hubungan antar segmen dari objek yang ada di di image ini gitu. Kalau thinning itu ya dia tidak melihat apa ya hubungan antar sendi lah bahasa. Ada yang thickening, apa nih spelling Englishnya maaf ya kalau salah, skeletonizing, pruning dan seterusnya. Semua depend on tujuannya. Ada yang fokusnya untuk bisa ngedapetin representasi terkecil dari objek itu, ada yang fokusnya ingin menelusuri alurnya ya, contohnya ingin ngecek akar ya, misalnya pola akar pada tumbuhan atau sel penyebaran urat-urat gitu ya, kita bisa pakai yang skeletonizing. Karena yang dilihat adalah arahnya, hubungan gitu ya, hubungan antar pixel. Nah ini contohnya thinning teman-teman, meremove pixel tertentu pada objek sehingga tebal objek itu hanya tinggal satu pixel. Nah, contohnya huruf H ini, yang abu-abu ini kan huruf H. Tapi sebenarnya kita tahu kita nggak penting-penting banget tanpa ada yang abu-abu ini, cukup mewakili dengan garis ini. Ini tuh H sebenarnya, itu ya. Syarat dari thinning adalah tidak boleh menghilangkan endpoint ya. Jadi contohnya ya ini endpointnya nih. Jadi harus tetap terwakilkan. Nah, kayak gitu. Kemudian nggak boleh memutus koneksi yang ada. Jangan tiba-tiba karena di thinning, saking thinningnya ini tuh hilang gitu nggak boleh. Excessive erosi nggak boleh. Contohnya adalah di OCR, Optical Character Recognition. Kita gunakan thinning. Nah, kita nggak menggunakan skeletonizing karena memang biasanya kalau skeletonizing itu untuk objek yang sifatnya bergerak sih. Kalau penelitian di lab saya dulu, eh, yang sekarang juga lagi ada teman-teman, kalau teman-teman mau ngambil topik TA itu ya, dan dosennya itu Pak Bedi dan Pak Bayu. Beliau dosen, kalau Pak Bedi dosen PCD juga tapi di kelas reguler. Beliau berdua itu penelitiannya, bentar, saya penelitian beliau itu mengubah video atlet badminton menjadi skeleton. Lalu skeleton itu kan bergerak tuh namanya video. Skeleton itu akan dianalisa pergerakannya. Dari situ kita bisa menganalisa mana nih atlet yang teknik smash-nya kurang bagus atau teknik apalah kalau di badminton ya, mukul ya, mungkin mukulnya kurang bagus kan ada derajat-derajatnya tuh. Yang dianalisa dari si atlet itu ya bukan betisnya, bukan lengan tebel lengannya gitu ya, tapi cukup arah pergerakan dari eh, bukan organ, anggota tubuhnya gitu ya. Itu contohnya. Itu pakai skeletonizing. Banyak banget cara-caranya ya, bisa pakai hit or miss transform juga.
Nah, gimana proses thinning, teman-teman? Gimana yang dari tebal itu menjadi kecil dengan tidak mengabaikan hal-hal yang ini? Simpelnya proses thinning terhadap objek A itu adalah melakukan masking terhadap si objek dengan beberapa struktural. Bentar ya teman-teman, saya gatel banget. Ini contohnya, catatannya yang match malah dihapus. Nah, ini kebalikan teman-teman ya. Yang match dihapus, yang nggak match malah dipertahankan. Kebalikan dari hit or miss. Ini contohnya. Silakan teman-teman perhatikan. Ini saya zoom atau ini cukup cukup kelihatan nggak? Atau teman-teman bisa download sih ya kalau penasaran. Ini jadi ada objek awal. Nih yang gambar B dan A ini adalah kumpulan structure elemen atau maskingnya. Yang di sini malah konsepnya kalau dia match malah dihapus. Nah, kalau dia match malah dihapus, kalau dia tidak match malah dipertahankan. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan di gambar C, ini adalah proses masking antara objek A yang ini yang kiri dengan B1, B1 yang ini. Nah, di sini ada simbol X ya, teman-teman. X itu artinya abaikan, nggak penting, nggak akan dicek match atau nggak match untuk yang X. Jadi yang fokusnya hanya abu-abu dan putih saja. Pertanyaan saya, kenapa yang ini hilang? Coba, ada yang tahu nggak? Ini pixel pertama aja, dulu. Kenapa ini hilang? Maskingnya yang B1. Kenapa yang ini nggak hilang? Clue-nya kalau match malah dihapus, kalau nggak match dipertahankan. X adalah X yang ini, artinya nggak usah dilihat, nggak usah dicek. Yang dicek cukup yang putih, artinya dia background, yang abu-abu artinya dia foreground atau objek. Ada yang bisa jawab? Saya tunggu ya, 5 menit.
Oke, udah ada yang dapat belum? Atau lagi nih, saya baru dapat notifikasi dari teman saya. Lagi ada ini ya, apa? Soccer ya, sepak bola ya, Indonesia. Oke, baik mungkin teman-teman, saya jawabin ya, saya langsung kasih tahu aja ya. Jadi ketika si 9 kali 9 ini kita terapkan tepat di tengah sini, ini saya gambarin ya. Saya ganti dulu deh. Ya, dengan hijau nih ya. Jadi saya tempel tepat di tengah-tengah. Nah, di sini. Maka terlihat teman-teman, salah, yang saya tempel jangan di situ, di sini ya, di originnya. Nah, di sini. Nah, ini kan berarti titik pusatnya di sini. Ini tepat banget dengan pola B1, di mana yang ini adalah background, yang ini foreground, yang kiri kanan kan diabaikan. Nah, karena dia tepat sama patternnya dengan masking, maka harus dihilangkan. Sedangkan kenapa yang ini tidak dihilangkan nih? Kalau saya gambar, nah ini yang ketiga berarti ya. Oke, yang ketiga. Nah, seperti ini. Nah, terlihat ya patternnya ada yang missing tuh di sini. Ini kan harusnya kalau sesuai dengan masking dia adalah foreground atau objek. Karena dia tidak sama, maka titik pusat yang di sini tidak dihapus ya. Jadi kalau dia match malah dihapus, kalau nggak match malah nggak dihapus. Itu dilakukan dengan B1 yang C menghasilkan gambar yang ini, kemudian dilakukan dengan B2, dan seterusnya hingga posisinya, sorry, yang bawah ya, yang paling bawah. Nah, ini yang huruf L. Sehingga sisanya adalah yang seperti ini. Nah, ini proses tinning. Dan teman-teman lihat pattern dari si maskingnya, kelihatan sekali dia itu melakukan proses rotasi. Lihat ya, ini tadinya di sini, kemudian dia ke kiri, kemudian, ini mm, ini apa? Horizontal, mojok kiri, vertikal kiri, pojok kiri atas, vertikal atas, terus ke kanan, pojok kanan atas, ke kanan, pojok kanan bawah. Ya, jadi muter dia. Nah, masking itu berusaha menggerus semua 360 derajat dari si objek tadi, sehingga menghasilkan tinggal yang maaf, yang bawah ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau sekarang mah banyak modul ya, tinggal panggil. Apalagi kalau di Photoshop kan kita tinggal geser-geser mouse, bahkan ada yang otomatis pakai magic wand gitu ya, langsung. Ini contohnya tadi ya, untuk tinning. Semua proses yang tadi kita bahas, teman-teman, sekali lagi itu proses yang sangat penting untuk case-case eh, yang memang contohnya itu berpengaruh banget tuh edge misalkan ya. Objek-objek itu sangat ciri khas dia malah dari bentuknya, dari pola bentuknya, dari hmm, bentuk sih, terutama bentuk, eh, bukan warnanya ya, bukan teksturnya. Namun dengan kecanggihan teknologi sekarang, deep learning, terkadang kita nggak perlu seribet itu sebenarnya untuk membedakan mana huruf A, huruf B, huruf C gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, deep learning itu berat ya. Jadi nggak semua hal harus diselesaikan dengan deep learning. Nah, ini salah satu informasi juga ya dari salah satu eh, dosen di ITB yang masih mengeksplor metode-metode non deep learning ya, metode-metode tradisional machine learning biasa. Karena terkadang deep learning ini sangat tergantung dengan jumlah data, resource, dan eh, tidak bisa dengan mudah diimplementasikan di device-device, sehingga mesin learning tradisional masih sangat dibutuhkan. Bahkan penelitian-penelitian terkini sedang
kayak agak sedikit balik ya. Jadi mencoba untuk melakukan perbandingan kalau dibandingkan antara deep learning dengan machine learning biasa, jangan-jangan lebih efektif machine learning. Salah satunya Prof. Suyanto ya di Telyu yang penemu algoritma Komodo, Komodo melipir ya, salah satu saintis 2% saintis berpengaruh sedunia. Beliau menggunakan metode-metode machine learning untuk bisa mengalahkan metode-metode deep learning. Itu contoh saja. Semoga dengan pembahasan hari ini teman-teman terbayang bahwa data-data di image itu tidak semuanya penting. Ya, contohnya tadi kita lakukan erosi dan bisa jadi data-data di image itu pun terkadang terlalu banyak informasi yang tidak penting masuk atau sebaliknya missing information kayak tadi eh, nulis terus tintanya agak habis lah gampangnya atau noise ya noise itu ngebuat pixel aslinya atau value asli dari gambar tersebut tertutupi dengan noise kualitas kamera atau noise yang karena cahaya kurang dan seterusnya itu bisa dihilangkan dengan operasi morphological. Harapannya dengan kita bikin quality dari si image jauh lebih baik, representatif, proses selanjutnya jika ingin dikenali, jika ingin dicek patternnya, jika ingin dilakukan proses ekstraksi fitur selanjutnya itu jauh lebih mudah dan tidak semakin banyak informasi yang hilang ataupun informasi yang nggak penting yang masuk. Itu mungkin teman-teman untuk materi hari ini di LMS ada tugas. Kalian ada worksheet. Silakan teman-teman download, kemudian teman-teman isi, mau digitalize boleh. Maksudnya langsung coret-coret kayak saya gini di PDF boleh. Nggak usah ditulis tangan. Atau teman-teman mau print terus mau pakaiin spidol, boleh. Lalu upload itu juga boleh. Di situ ada proses teman-teman melakukan penelusuran untuk beberapa algoritma. Dan sekali lagi teman-teman, seperti di tugas pekan ketiga itu kan ada flip flop dan memang saya tidak mengajarkan flop gitu ya. Yang diajarkan cuma flip. Nah, itu konsep dari mata kuliah pilihan. Satu SKS dalam mata kuliah sebenarnya itu cuma 1 jam ketemu saya ya, satu SKS ya. 1 jam atau 50 menit ketemu saya, 50 menit mengerjakan tugas terbimbing, tugas yang saya berikan. Nah, 50 menitnya lagi itu adalah belajar eksplorasi sendiri. Dan tugas saya adalah memberikan clue. Karena nggak mungkin semua proses dijelaskan kayak tadi kan skeletonizing cuma sampai level info saja. Apa sih skeletonizing, fungsinya apa? Teman-teman harus mengeksplor sendiri, apalagi banyak sekali bantuan di internet ya untuk belajar materi-materi, apalagi image processing. Silakan teman-teman gunakan tools yang teman-teman miliki dengan bijaksana. Mau pakai chat GPT boleh, dengan catatan dibaca kembali, bukan hanya copy paste. Cari ilmunya, teman-teman cari ilmunya. Apalagi kalau memang yang ngambil PCD ini dalam rangka untuk persiapan tugas akhir ya. Jangan sampai kejadian beberapa bimbingan saya sudah ngambil PCD ya, tapi nggak tahu image itu apa. Sampai saya tanya tentang image itu kalau dibuka bentuknya apa, dia nggak tahu. Padahal dia ngambil PCD ya. Saya kurang paham apa Galvok, apa semua tugasnya dikerjakan oleh ChatGPT sehingga dia nggak ada yang nangkep satupun gitu ya. Karena ini jadi modal tugas akhir ya sebaiknya dipahami ya. Kalau memang teman-teman tidak mengambil TA di bidang image, mungkin tidak perlu sedalam itu ya. Minimal bisa lulus aja udah alhamdulillah. Ini knowledge aja bukan knowledge gitu. Yang penting lulus lah bahasanya gitu. Tapi kalau untuk ngambil tugas akhir yang berbau image, maka saran saya explore dengan baik, kerjakan dengan baik, apalagi yang berbau coding gitu ya. Karena itu modal awal teman-teman untuk masuk ke step selanjutnya di area TA image processing atau computer vision. Mungkin itu dari saya teman-teman, materi hari ini tentang morphological, minggu depan materinya tentang konvolusi filtering spasial, minggu depannya lagi tentang transformasi frekuensi Fourier transform. Minggu depannya lagi saya akan adakan, nggak adakan sih, kan bisa jadi sinkronus ya teman-teman.
diseminasi penelitian yang ada di image ya. Nanti yang isi saya dan Pak Kurniawan, kami sama-sama di bidang image dan pas juga Kodarullah itu suami saya. Jadi kami berdua suami istri sama-sama di bidang image processing, sama-sama dosen informatika Telkom University yang memang sering banget berkolaborasi bersama dalam sebuah penelitian. Nanti kita akan lakukan diseminasi. Diseminasi itu proses kita menjelaskan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan apa saja. Hopefully teman-teman jadi punya gambaran lain lebih luas tentang pemanfaatan image processing dan computer vision dalam bidang penelitian. Kali-kali ada yang belum punya topik bisa terinspirasi. Nanti kalau tertarik, teman-teman bisa saya suggest ke beberapa dosen image processing yang bisa dijadikan calon pembimbing. Karena area image ini dosennya banyak, alhamdulillah ya. Nggak cuma saya dan Pak Kur, ada beberapa dosen lainnya. Kalau saya belum S3 ya, teman-teman. Pak Kur juga sedang sekolah S3, insya Allah bentar lagi lulus. Amin, ya Allah. Dosen-dosen S3 banyak. Ya, kalau kalian butuh eh, suggestion, masukan boleh. Boleh PM saya, misalkan Bu saya tertarik topik X tentang image, kira-kira dosen yang cocok siapa gitu ya untuk menjadi calon pembimbing, boleh nanti PM saya aja. Itu teman-teman, terima kasih kepada Mas Fizio, Fatan, Mas Khalif, dan Mas Nehwan atas partisipasi aktifnya. Insya Allah ada bonus ya. Saya catat dulu ya, takut lupa. Saya post dulu di PCD. Kemudian saya akan absen seperti biasa. Absennya adalah open mic. Kalau nggak open mic, skip berarti udah selesai ya, tidak di absen lagi. Yang lagi nonton bola, ya bisanya. Siap-siap. Udah gol belum? Saya malah taunya dari teman. Teman ke-5. Imelda. Diki Iskandar. Hadir, Bu. Ulil. Fajar Rizky. Fahmi Imam. Nehwan. Ada ya. Hadir, Bu. Muhammad Rafli. Majidi. Oh, Pak Majidi nggak ada. Muhnur. Ya, Ibu hadir. Ya. Bagas. Muhammad Medi. Oh ada ya, udah open cam. Hadir, Bu. Agnia. Oh, Muhnur ada ya? Oh, emang ada nih. Agnia. Nggak ada. Syahratul. Nggak ada. Muhammad Rizky Khairul. Nggak ada. Muhammad Sahlan Ramadan. Tidak ada. Muhammad Afik Fikri. Hadir, Bu. Ada ya. Firda Agustia. Tidak ada. Hafid Adani. Hadir, Bu. Sip, hadir. Kevin Luzan. Sudah hadir. Syahrani. Tidak hadir. Ryan Benox. Benoxito. Tidak hadir. Cantika Aurelia. Hadir, Bu. Sip, hadir. Robiatul. Tidak hadir. Ilhan Muhtadin. Tidak hadir. Aubrey Noval. Tidak hadir. Gloria Evelyn. Hadir, Bu. Hadir. Oh, udah selesai. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan ditumpuk di akhir ya, teman-teman. Kasihan nanti yang meriksanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.